Halo mahasiswa hebat, perkembangan anak tidak hanya soal fisik dan kognitif, tetapi juga sosial dan emosional. Perkembangan sosial emosi adalah kemampuan anak untuk mengenali dirinya, mengelola perasaan, serta berinteraksi dengan orang lain secara sehat. Secara sederhana, ini adalah proses anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengendalikan emosi positif maupun negatif, serta membangun hubungan dengan orang tua, teman sebaya, maupun masyarakat. Kemampuan ini penting karena menjadi bekal anak untuk percaya diri, mampu bekerja sama, dan tangguh menghadapi tantangan hidup. Berdasarkan teori Erik Erikson, ada tahapan perkembangan psikososial yang dialami individu sejak lahir hingga remaja. Usia 0 sampai 1 tahun disebut fase basic trust versus mistrust atau fase oral. Bayi belajar percaya pada pengasuhnya. Jika kebutuhan dasar terpenuhi dengan kasih sayang, ia tumbuh menjadi anak yang penuh harapan. Usia 1 sampai 3 tahun disebut otonomi versus shame and doubt atau fase anal. Anak mulai belajar mandiri, misalnya makan sendiri. Dukungan orang tua penting sekali pada fase ini agar ia tumbuh percaya diri dan tidak mudah ragu. Usia 3 sampai 6 tahun disebut fase inisiatif versus guilt atau fase palik. Anak mulai banyak ide dan inisiatif, misalnya dengan bermain pura-pura. Namun bila sering dimarahi di fase ini, ia bisa tumbuh dengan rasa bersalah berlebihan. Usia 6 sampai 12 tahun, industri versus inferiority atau fase latensi. Anak sekolah dasar belajar bekerja keras, mengerjakan tugas dan menghargai aturan. Bila gagal, ia bisa merasa rendah diri. Selanjutnya di usia 12 hingga 18 tahun yang disebut fase identity versus identity confusion atau fase genital. Di fase ini, remaja mencari jati diri, siapa dirinya, apa nilai yang ia pegang, dan kemana ia akan melangkah. Dukungan lingkungan membuatnya mampu membentuk identitas yang sehat. Selain Erik Erikson, ada juga tokoh lain yang membahas perkembangan sosial emosi. John Bowlby dan Mary Ainsworth melalui attachment theory menekankan pentingnya ikatan aman antara anak dan pengasuh sebagai dasar rasa percaya dan mampu menjalin relasi. Abraham Maslow dengan hierarchy of needs-nya menjelaskan bahwa anak hanya bisa berkembang sosial emosinya secara optimal jika kebutuhan dasar seperti rasa aman, cinta, dan penghargaan terpenuhi. Elizabeth Harlock menambahkan bahwa perkembangan sosial merupakan proses anak menyesuaikan diri dengan aturan, nilai, dan norma masyarakat. Anak belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan mengendalikan emosi melalui pengalaman sehari-hari. Sementara Daniel Goleman melalui konsep emotional intelligence menekankan pentingnya keterampilan seperti kesadaran diri, empati, dan keterampilan sosial sebagai bekal anak untuk sukses di masa depan. Perkembangan juga bisa diamati sejak bayi hingga remaja. Usia 1 sampai 2 bulan biasanya bayi mengekspresikan emosi lewat tangisan, mulai tersenyum pada orang tua. Usia 3 sampai 4 bulan meniru senyum dan ekspresi senang dipeluk. Usia 6 bulan mengenali wajah, merespon emosi orang lain, suka bermain ciluk bak. 9 sampai 12 bulan muncul rasa takut orang asing, menangis saat ditinggal, dan senang bermain tepuk tangan. Usia 18 bulan mulai bermain pura-pura sederhana, meniru orang tua, menunjukkan kasih sayang, atau marah. Usia 2 tahun bermain di samping teman sebaya, mulai interaksi, menunjukkan kemandirian meski kadang membangkang. Nah, di usia 3 tahun anak-anak biasanya mulai bergiliran bermain, bisa berpisah dari orang tua, mengekspresikan banyak perasaannya. Di usia 4 tahun bermain kooperatif, menegosiasikan konflik kreatif dalam bermain peran. Usia 5 tahun ingin menyenangkan teman, mulai memahami aturan, lebih mandiri dan ekspresif.
Dan di usia 7 tahun memiliki rasa identitas diri lebih jelas, mulai berdebat dengan orang tua, belajar memahami pikiran orang lain. Usia 10 tahun lebih mandiri, persahabatan makin penting, sadar perbedaan sosial, mulai menetapkan tujuan. Pada usia 11 tahun, kemandirian makin kuat, sadar diri, membentuk pandangan tentang peran gender. Dan di usia 12 sampai 14 tahun, masa pubertas. Hal ini sangat dipengaruhi oleh teman sebaya dan di fase ini anak-anak juga mulai mencari identitas atau kadang juga mereka itu bingung, bahkan memberontak. Usia 15 sampai 18 tahun, masa perubahan emosi, pencarian identitas dan keinginan menjauh dari otoritas orang tua. Remaja ingin diakui sebagai individu, kadang idealis, keras kepala, atau menarik diri. Nah, hal tadi adalah milestone perkembangan sosial emosi yang dilalui dari masa bayi hingga remaja. Hal itu perlu kita pahami supaya kita juga bisa menyesuaikan kebutuhan belajar anak-anak di setiap fase perkembangan sosial emosionalnya. Nah, begitulah penjelasan mengenai perkembangan sosial dan emosional. Tolong selalu diingat ya, karena penjelasan mengenai perkembangan ini akan selalu digunakan di masa mendatang. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif. Jangan lupa siapkan catatan, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa. Dadah!